Berjumpa kembali di Melonimus Channel. Hari ini kita akan melihat perkembangan tanaman melon di usia 31 hari setelah tanam. Ukuran buah melon sudah terlihat agak besar dan sudah waktunya untuk kita lakukan seleksi buah. Ini rencananya akan saya buahkan 2, jadi harus ada buah yang kita buang. Buah yang kecil seperti ini kita buang, sementara 2 buah yang ukurannya lebih besar kita biarkan. Jika kita ingin membuahkan 2 buah dalam satu pohon, kita perlu menyiapkan 4 bakal buah atau setidak-tidaknya 3 bakal buah. Dan jika ukurannya sudah agak besar seperti sekarang, baru kita pilih 2 buah. Yang selanjutnya 2 buah inilah yang akan kita pelihara sampai panen nanti. Kalau punya saya pada awalnya ini memang ada 4 bakal buah, tetapi buah paling atas sudah saya buang, sehingga saya hanya perlu membuang 1 buah lagi. Ini adalah jenis melon Honeyglow. Kita lihat ukuran buah yang paling bawah lebih besar, sedangkan 2 buah di atasnya lebih kecil dan berukuran hampir sama. Jadi kita buang yang paling atas. Jadi jika ada 2 buah yang sama bagusnya, kita buang yang paling atas agar jarak panen atau waktu masaknya buah antara buah yang satu dengan buah yang lainnya tidak terlalu jauh, karena semakin ke atas maka masa panen akan semakin lama. Ini adalah jenis melon Intanon. Kita lihat ada 3 buah yang ketiganya hampir sama besarnya, dan ini nanti akan saya coba untuk dipelihara ketiga-tiganya. Walaupun kita tahu dengan dibuahkan 3 hasilnya pasti tidak akan maksimal, tapi paling tidak sebagai bahan eksperimen, bagaimana melon Intanon jika dibuahkan 3. Terkadang dari 3 bakal buah yang disisakan hanya 1 saja yang mau membesar, sedangkan yang lain itu gagal menjadi buah. Untuk yang seperti ini otomatis kita hanya bisa membuahkan 1 saja. Nah, seperti yang ini misalnya. Nah, ini yang paling kecil dari 3 buah yang ada, jadi mudah saja yang ini yang kita buang. Dari 3 buah yang ada, kebanyakan buah yang paling atas yang ukurannya tidak bertambah besar, sedangkan untuk buah yang ada di bawahnya, yaitu yang di ruas ke 8 dan 9, hampir semuanya menjadi buah. Tetapi kadang ada juga yang di ruas ke 8 buahnya bagus, tetapi yang di ruas ke 9 justru bakal buahnya tidak bisa menjadi buah. Nah, baru di ruas ke 10 bakal buahnya tumbuh dengan baik dan menjadi buah. Jangan lupa untuk melihat posisi buah melon, apakah posisinya bebas atau terhalang oleh daun maupun batang, karena jika terhalang maka itu akan mengganggu pertumbuhan buah.
bekas tunas air seperti ini juga dapat mengganggu dan perlu dipotong. Selain dengan memelihara dua buah yang berada di dua tunas air dalam satu pohon, untuk memperoleh dua buah dalam satu polybag juga bisa dengan cara yang lain. Ada beberapa cara yang dalam video saya selanjutnya nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita bisa memperoleh dua buah dengan cara yang berbeda. Misalnya dengan memelihara dua cabang, atau bahkan kita bisa menanam dua pohon dalam satu polybag. Saat buah sudah mulai terbentuk, biasanya hama mulai menyerang. Seperti yang kita lihat, buah yang masih kecil sudah diserang oleh hama berupa ulat. Ulat berwarna hijau ini dapat merusak buah hingga menimbulkan bekas yang nanti tidak akan hilang sampai melon bertambah besar, dan sampai melon dipanen pun bekasnya masih terlihat. Nah, ini juga terdapat ulat di dekat tangkai buah. Untuk skala kecil kita bisa membuangnya secara manual, tetapi jika kita memiliki tanaman yang banyak, tentu kita harus melakukan penyemprotan insektisida. Untuk yang dibuahkan 2 atau 3, kita memang tidak bisa berekspektasi terlalu tinggi ya. Jika hanya dibuahkan 1, kita bisa mencapai bobot 2,5 atau 2,7, bahkan ada yang 3 kilo. Dengan dibuahkan 2 atau 3, untuk mencapai bobot 2 kilo mungkin agak susah ya. Hampir semua pohon buahnya 2, hanya ada beberapa yang 1 buah, bahkan ada yang 3 buah tadi ya. Proses seleksi buah terkadang tidak cukup hanya 1 hari, karena ukuran buah di satu pohon tidak sama. Jika ukurannya masih terlalu kecil, sebaiknya kita jangan dulu melakukan seleksi buah, karena buah yang terlalu kecil masih belum dapat diketahui apakah bakal buah itu nanti akan menjadi buah atau malah gagal menjadi buah. Untuk membuang buah ini bisa kita buang buahnya saja, atau kita potong cabang yang ada buahnya tersebut. Nah, ini sebenarnya ukurannya hampir sama ya, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, jika terjadi seperti itu, maka yang kita buang adalah yang di atasnya. Apalagi ini bentuknya juga kurang bagus. Nah, ini adalah contoh buah yang belum bisa dilakukan seleksi karena ukurannya masih terlalu kecil. Ukuran yang kecil ini disebabkan bisa jadi karena umur tanaman ini berbeda. Artinya bisa jadi waktu dilakukan proses persemaian, tanaman ini terlambat tumbuh. Atau bisa juga karena jenis melon yang berbeda, karena kebetulan melon yang saya tanam sekarang ini terdiri dari beberapa jenis. Buah yang lebih kecil bisa juga
karena posisi atau letak buah berada di ruas atau cabang yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Untuk buah yang ukurannya sudah agak besar seperti ini misalnya, ini sudah cukup waktunya untuk dilakukan penggantungan buah. Untuk cara penggantungan buah sudah ada di beberapa video saya yang lainnya. Teman-teman bisa lihat bagaimana caranya. Yang harus kita perhatikan adalah kita mengikatnya di tangkai buah, kemudian baru kita ikatkan ke ajir atau lanjaran. Seperti ini hasilnya buah yang sudah digantung. Posisi buah usahakan tidak lebih tinggi dari pangkal cabang yang ada buahnya. Boleh sejajar ataupun sedikit lebih rendah, tidak apa-apa. Untuk kebutuhan pupuk sendiri, pohon yang dibuahkan 2 atau lebih tentunya memerlukan pupuk yang lebih banyak. Oleh karena itu, dalam melakukan pemupukan perlu kita berikan tambahan dosis ya. Kalau biasanya satu pohon kita berikan sekitar 5 gram, untuk yang dibuahkan 2 mungkin kita bisa tambahkan menjadi 7 atau 8 gram. Begitu juga jika yang lain kita beri 7 gram untuk yang dibuahkan 1, untuk yang dibuahkan 2 kita bisa tambahkan menjadi 10 gram. Setelah proses penyerbukan selesai semua, kita bisa melakukan penyemprotan fungisida. Jangan lupa di usia-usia sekarang, biasanya tanaman mulai rentan terhadap serangan jamur, apalagi nanti memasuki usia 40 hari ke atas. Ini adalah kondisi pada siang hari sekitar pukul 1 siang. Kita lihat cuaca sangat terik. Tanaman yang sehat biasanya meskipun cuaca panas, daun-daun tetap terlihat segar. Ini ada yang terlihat agak layu ya, tapi ini dikarenakan karena daun yang tipis, bukan karena penyakit. Memang ada beberapa jenis melon itu yang memiliki daun agak tipis, sehingga kalau siang hari panas sekali, daun terlihat agak layu. Berbeda dengan yang seperti ini misalnya, daunnya lebih tebal sehingga dalam keadaan yang panas sekalipun, daun terlihat tetap segar. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.